Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simalinda, NPM 241040295, jurusan BKID, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Izin menerangkan tugas UAS Bahasa Indonesia. Kemajuan peradaban masyarakat ditandai oleh kemajuan dan perkembangan bahasa. Jelaskan korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Jawab, perkembangan bahasa Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan peradaban sebagai bahasa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi atau menyampaikan maksud dalam bentuk ungkapan. Seiring berkembangnya peradaban, manusia menemukan cara yang lebih baik dan efektif dalam menyampaikan makna mereka. Inilah yang memicu perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa yang dimiliki oleh insan Indonesia. Kesimpulan, seiring berkembangnya peradaban, manusia menemukan cara yang lebih baik dan efektif dalam menyampaikan makna mereka. Inilah yang memicu perubahan dan perkembangan pendidikan dan kemampuan bahasa yang dimiliki oleh insan Indonesia. 2. Jelaskan sifat bahasa yang unik dan universal. Jawab, unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik dan tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu, kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bangsa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Universal artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur bahasa yang paling umum, yang bisa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Karena bahasa itu berupa ujaran, maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi. 3. Jelaskan 3 macam proses pembentukan kata. Jawab. A. Afikasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Contoh, ke plus dingin plus an sama dengan kedinginan. B. Reduplikasi atau proses pengulangan adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satu bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contoh, berjalan menjadi berjalan-jalan. C. Komposisi atau pemajmukan perpaduan adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Contoh, mata plus pelajaran sama dengan mata pelajaran. 4. Jelaskan perbedaan yang mendasar antara ejaan yang disimpulkan atau EYD dan pemakaian ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Jawab, terdapat 3 perbedaan yang mendasar antara EYD dan EBI, antara lain sebagai berikut. Pertama, penambahan huruf vokal diptong. Di EYD huruf diptong hanya 3, yaitu AI, AU, dan AO. Di EBI huruf diptong ditambah 1, yaitu EI, misalkan pada kata geser dan survei. Kedua, penggunaan huruf kapital pada EYD tidak diatur bahwa huruf digunakan untuk menulis unsur julukan, hanya mengisi nama orang. Dan dalam EBI, unsur julukan diatur dengan awal huruf kapital. Ketiga, penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu judul buku, bab, dan semacamnya, paragraf, dan menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. 5. Jelaskan kaidah-kaidah pada unsur serapan dan berikan contohnya. Jawab, kaidah-kaidah pada unsur serapan. Pertama, unsur asing yang belum diterap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure, and exploitation, and hammer per I home. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan dukungannya masih mengikuti cara asing. Kedua, bahasa yang sesuai dan pengucapannya tak terkalahkan dengan bahasa Indonesia.
Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya hingga bentuk masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contoh kata serapan yang berasal dari negara asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, Cina, Hindi, Inggris, dan masih banyak lagi. Sedangkan kata serapan yang berasal dari bahasa daerah diantaranya Jawa, Sunda, Minang, dan lainnya. 6. Jelaskan 3 macam proses pembentukan kata. Jawab. A. Afikasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Contoh, ke plus dingin plus an sama dengan kedinginan. B. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satu bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contoh, berjalan menjadi berjalan-jalan. C. Komposisi atau pemajemukan atau perpaduan adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam pembentukan kata. Contoh, mata plus pelajaran plus sama dengan mata pelajaran. 7. Perbaiki kalimat berikut ini menjadi kalimat efektif. 1. Presiden meresmikan acara, kemudian beliau menyampaikan pidato di mimbar. 2. Tujuan utama politik adalah kesejahteraan rakyat, sedangkan pada praktiknya adalah persoalan perebutan kekuasaan. 3. Petani menyiangi, menanam, dan memanen padi. 4. Mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan demi perjuangan bangsa. Bangsa yang baik akan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Indonesia yang merdeka di tahun 1945 menganut sistem pemerintahan demokrasi. Setelah berpuluh-puluh tahun merdeka, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. 5. Konflik dan pertikaian selain membuat suasana di antara pihak bertikai menjadi tidak kondusif, juga membuat mereka merugi baik secara psikis maupun materi. Jawab. 1. Presiden meresmikan sebuah acara, kemudian beliau menyampaikan pidato di mimbar. 2. Pada praktiknya, politik adalah persoalan perebutan kekuasaan, sedangkan tujuan utama politik adalah kesejahteraan rakyat. Petani menanam, menyiangi, dan memanen padi. 4. Indonesia yang merdeka di tahun 1945 menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Setelah berpuluh-puluh tahun merdeka, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Seharusnya bangsa yang baik akan mampu mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan demi perjuangan bangsa. 5. Suasana yang tidak kondusif saling merugi antara kedua belah pihak, baik secara psikis maupun materi, merupakan dampak yang ditimbulkan oleh konflik dan pertikaian. 8. Kembangkan menjadi sebuah alinea kalimat-kalimat topik di bawah ini. A. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. B. Pendidikan anak usia dini harus dapat mengoptimalkan periode usia emas seorang anak. C. Tayangan televisi dapat berdampak buruk bagi perkembangan psikologis anak. D. Keluarga adalah arena pendidikan pertama dan utama dalam tumbuh kembang kepribadian anak. Jawab. A. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. Mengapa dikatakan demikian? Hal ini bisa kita lihat dengan bukti nyata yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang biasanya bisa menghabiskan waktu bermain ketika waktu senggang, setelah belajar mereka hanya main game. Hal tersebut harus diminimalisir dengan cara pengawasan yang baik oleh orang tua. B. Tahap perkembangan manusia itu mempunyai periode emas atau yang sering kita sebut sebagai golden age. Anak-anak bisa mempunyai rentan usia antara 0 sampai 5 tahun yang kemampuan pengoptimalan penyerapan pembelajaran sangat baik dicerna. Pendidikan anak usia dini harus dapat mengoptimalkan periode emas seorang anak, maka pembelajaran dan motorik anak sangat bisa berkembang pada usia pendidikan anak usia dini. C. Tidak semua tayangan televisi itu memberikan edukasi untuk psikologis anak.
tayangan televisi dapat berdampak buruk bagi perkembangan psikologis anak. Karena tayangan tersebut tidak semua bersifat mendidik, baik jika orang tua memberikan kebebasan untuk menonton, harus diawasi dengan memberikan channel tayang yang mendidik. D. Kepribadian anak bisa dilihat baik atau buruknya tergantung didikan orang tua. Keluarga merupakan arena pendidikan pertama dan utama dalam tumbuh kembang kepribadian anak. Mengapa dikatakan demikian? Karena si anak ini tumbuh baik atau bisa memberikan dampak positif terhadap kehidupan. Itu tergantung dari didikan seorang ibu. Mengapa penting pendidikan seorang ibu itu? Melahirkan anak yang cerdas, karena kepribadian anak tersebut dapat mencerminkan didikan orang tua serta kualitas diri anaknya. 9. Jelaskan hakikat karya ilmiah. Jawab. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. 10. Jelaskan perbedaan dan persamaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Jawab. Persamaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer terdapat dalam metode ilmiah yang digunakan, yaitu sistematis, menyajikan data netral dan objektif. Contoh karya ilmiah populer adalah cara memelihara kesehatan di usia tua, mengembangkan kreativitas buah hati, mampu mengenai manajemen waktu, dan efektif. Perbedaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Karya ilmiah menggunakan bahasa baku sesuai EYD, sedangkan kata ilmiah populer menggunakan bahasa sehari-hari. Karya ilmiah mengungkapkan laporan dengan detail, sedangkan karya ilmiah populer hanya mengungkapkan dengan sangat ringkas. Karya ilmiah menuliskan laporan dengan terikat pada aturan penulisan, sedangkan karya ilmiah populer tidak terikat.